Baik, selamat pagi Bu. Saya dengan NIM 270234865 atas nama Sanji Poen ingin menjelaskan atau ingin mempresentasikan eh, jawaban nomor 2 saya. Jadi langsung saja, di sini saya mengambil data dari YouTube scraping, tapi saya menggunakan API yang saya generate dari Google Cloud dengan bantuan YouTube V3, YouTube data scraping V3 namanya. Lalu eh, lihat saja ini API key-nya. Lalu ini untuk mendapatkan fungsi untuk mendapatkan komennya. Ya di sini inisiasi komen itu ada apa? Get komennya itu menerima video ID string, max per video ID-nya, max per videonya itu berapa, dan ini request-nya, request ke snippet-nya, ke plain text ke elemen plain text-nya, dan order itu berdasarkan time. Lalu ini request, dan saya mengambil data video ID, author, comment, likes, dan publish ad-nya. Lalu di sini itu adalah video IDs-nya. Ya. Jadi kalau kita eh, buka link YouTube, nanti di situ akan ada tertera ID-nya dan itu yang saya masukkan dan itu yang nanti akan di-generate di sini. Lalu singkat saja, di sini sudah terkumpul dari video pertama itu ada 748 komentar, video kedua ada 1634, video ketiga ada 328 komentar, video keempat tuh hanya 12 komentar, dan saya berhasil mengumpulkan sebanyak 3.841 komentar. Lalu saya masukkan ke data frame, atau masukkan ke CSV dengan nama YouTube comment.csv. Kemudian saya melihat total komen tersimpan juga angkanya sama, ya karena saya berhasil mengumpulkan 3.841 komen. Lalu eh, ini mulai melakukan proses CDA, di mana saya menggather informasi mengenai data itu tersebut seperti apa, seperti yang saya sudah request. Di sini ada video ID, ada author, comment, likes, dan publish ad. Sudah tertera, dan ini datanya seperti ini. Ini yang nanti komen ini yang nanti yang kita akan masukkan ke dalam model. Dan ini ada autornya, nama dari siapa yang komen. Kemudian ini video ID, video eh, komen itu ada di video ID yang mana. Kemudian ini publish ad-nya, kapan. Lalu untuk ide pertama, saya menggunakan Cloud untuk melihat frekuensi dan persebaran data. Untuk melihat frekuensi data aja sebenarnya. Melihat frekuensi dari tokennya. Di sini frekuensi dari komentar YouTube atau dataset saya itu kebanyakan ada kata stop words ya atau kata yang, dan untuk itu ada itu kata-kata yang di ini itu kata-kata yang sebenarnya eh, tidak informatif ya, kecuali ya ini ada manusia juga, ada mereka, ada negara. Itu kata-kata yang bisa dibilang informatif karena dia atau objek membantu model untuk mengklasifikasikan untuk membuat clustering dengan mudah. Oleh karena banyak-banyak kata stop words ini, jadi saya nanti akan melakukan preprocessing stop, menghapus stop word. Lalu ini untuk melihat distribusi datanya aja. eh Count-nya itu ada sekian, panjang mean-nya itu sekian. Ini untuk melihat histogram plotnya bahwa sekitar 200 wordlen, maksudnya panjangnya hampir mau 300, mungkin 300-an kata, itu ada sekitar eh segini lah berapanya. Ribuan 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 kata ya. Dan ini untuk melihat duplikasi. Nah, kenapa saya berpikir untuk menghapus duplikasi, karena kebanyakan komentar YouTube yang saya sudah lihat itu
eh kebanyakan dia duplikasi datanya kayak contohnya semangat kak atau contohnya kayak komen-komen kayak begini, emoticon jempol doang atau ini ada duplikasi itu bisa saya hapus gitu ya. Nah, nilai duplikasinya itu 1%, 2% lah di total dari keseluruhan datanya. Lalu saya drop di sini drop duplicates. Kemudian datanya berkurang. Tadi kan 3841, sekarang jadi 3776 data. Lalu saya masuk ke teks preprocessing menggunakan NLTK dan regular expression atau regel. Sebelumnya saya sudah melakukan stemming, tapi dikarenakan proses stemming menurut saya menghilangkan makna katanya, misalkan mengajar dan pembelajaran itu kan akan di stemming menggunakan sastrawi, library sastrawi ini menjadi ajar. Sedangkan kalau di text clustering atau text extraction atau text extraction itu kata pembelajaran dan kata mengajar itu sangat penting untuk membedakan masing-masing dari cluster ya. Jadi saya tidak menggunakan stemming, melainkan saya menggunakan stopword saja. Kenapa? Karena kata-kata yang tadi itu nggak informatif dan bisa mengganggu hasil dari clusteringnya. Jadi saya hapus cluster. Saya hapus cluster ya. Di sini saya pengen lihat rasionya aja. Rasio dari stopwatch-nya ternyata total tokennya 8.000 dan rasio stopwatch-nya itu 31.000. Sangat banyak, itu sekitar 40% atau 38%. Sebenarnya menghapus stopwatch di sini bisa aja menghilangkan nuansa dari frasa dari kata tersebut sih. Misalkan kata yang stopwatch ditambah kata benda itu kan bisa menjadi suatu frasa untuk menyimpulkan sebuah klaster gitu kan. Tapi kalau misalkan dihapus kan jadi agak berat modelnya untuk mempertimbangkan. Jadi itu adalah pertimbangan saya tapi melihat dari banyak kata-kata yang kurang efektif, banyak kata-kata yang tidak mengabarkan dan tidak informatif. Jadi saya hapus saja gitu. Nah, jadi di sini saya hapus kata-kata yang, tapi saya tidak hapus semuanya gitu. Saya hapus beberapa aja, seperti yang dan di ke dari atau saya aku kita anda mereka atau aja kok nggak lagi nih. Ini merupakan percakapan informal yang bisa saya bilang tidak informatif juga. Kalau ini adalah kata-kata yang opini gitu. Jadi saya hapus custom stopwatch sini, saya masukkan ke set stopwatch dan preprocess. Di dalam preprocess tentu saja ada hapus URL, hapus mention hashtag, hapus angka, tokenisasi, remove stopwatch. Lalu saya clean dan menghasilkan seperti ini. Kalau bisa kita lihat, datanya sudah cukup bersih ya, semuanya sudah huruf kecil, kemudian stopwatch-nya udah mulai hilang, mungkin masih ada Bang Helmi, nama orang, cuma tidak saya hapus. Semuanya itu masih subjek objek subjek objek dan kata kerja aja sisanya dan sisanya ada indeks kosong data kosong seperti ini itu karena datanya mungkin pendek ya sedikit jadi ketika dihapus semuanya hilang cuma disisakan barisnya aja oleh karena itu saya melihat bahwa MT ini sekitar ada 52 data MT jadi saya hapus. Jadi sekarang nilainya dikurang 52. Jadi hasilnya 3724. Sisanya 3724 data saja. Kemudian saya mulai masuk ke TF-IDF, yaitu factorizing. Menggunakan TF-IDF, di sini max DF-nya 0,9, artinya buang term-term yang munculnya itu lebih dari 90% dari dokumen. Sebenarnya ini nggak terlalu opsional. Misalnya ini opsional. Kenapa? Karena saya sudah menghilangkan beberapa stopwatch ya ini mungkin berguna kalau misalkan kita masih mau masukin stopwatchnya. Ini bisa berguna untuk nggak masukin stopwatch yang nilainya nggak informatif tapi banyak gitu. Lalu ini MINDF, pakai term yang minimal 5 dokumen, jadi menghilangkan kata-kata yang sangat jarang muncul. Lalu ini ngram, saya menggunakan unigram dan bigram. Unigram itu satu kata,
bigram itu bisa dibilang prasakata. Kemudian ini hasilnya, ya. Ini data saya tadi kan 3724, direpresentasikan 2815 itu adalah nilai dari unigram sebenarnya. Atau nilai dari kata-kata misalkan amin. Amin itu memiliki nilai TF-IDF-nya berapa nanti akan dimasukin di indeks ini. Dan indeks ini seharusnya akan ada 320, 3324 indeks yang itu merepresentasikan dari jumlah data saya. Sedangkan 2815 ini merepresentasikan dari kata token-token itu apa aja gitu. Lalu selain TF-IDF saya ingin uji coba Wattlefact juga. Wattlefact-nya vektor sesa 100, jadi nanti akan ada 100 representasi dari sebuah kata itu. Window-nya 5, ya konteksnya di ketiga, win count-nya 3, target maksudnya Windows ini adalah melihat dia misalkan di sebuah kata saya ingin belajar machine learning. Nah, ingin itu adalah sebuah indeks kedua ya karena indeks keduanya itu yang akan menjadi target dari autofact ini gitu. Nah, ini autofact-nya default ya. Apakah menggunakan Sibo atau satu lagi ini harusnya menggunakan Sibo karena dia default. Yaitu dia memprediksi target bukan memprediksi konteks. Ini dokumen vektor ini simply untuk mengkonversi vektor menjadi untuk mengonversi autofact menjadi vektor aja. Kemudian ini saya pengen lihat nih. eh Misalkan indeks ke 0 itu katanya itu memiliki representasi kata apa aja, angkanya sekian, dan segala macam. Itu ada 3.324 itu merepresentasikan jumlah data saya dan 100 ini karena vektor saya 100. Atau representasi nilainya itu ada 100. Lalu, pertama saya menggunakan clustering. Clustering saya adalah modelnya dengan Cummins. Itu saya gunakan pertama kali dengan TF-IDF, ya. Di sini saya mengenerate nilai silhouette-nya. Ya, bisa dilihat nilai silhouette di sini sebenarnya cukup kecil ya. Ya nilainya 0,00 0,01 paling gede 0,018 yaitu di 9 cluster. Ini sangat tidak kalau misalkan saya membagi 9 cluster kayaknya cukup bias ya cukup terlalu banyak gitu clusternya. Jadi nanti eh, nggak berguna nanti buat personal analisisnya. Jadi saya memilih 3 cluster aja cukup sih. 3 cluster sudah cukup baik karena semua cluster itu sebenarnya silotnya hampir-hampir mirip. Jadi saya ambil 3 cluster aja. Bisa dilihat dari elbow-nya ini juga dari cluster ketiga ke cluster keempat penurunannya cukup signifikan kalau misalkan dilihat dengan detail dan jeli. Selain itu, selain selanjutnya penurunannya agak kurang stabil, nggak selandai ini. Lalu eh, nah di sini juga cluster 6 juga melihat penurunan yang landai kan. Jadi saya pertama kali uji coba dengan cluster 6 dulu, mau lihat hasilnya kayak gimana. Jadi saya menggunakan clustering cluster n cluster sama dengan 6, lalu random state 42 dan initnya 10. Artinya iterasi 10 kali dengan centroid yang berbeda-beda. Karena kan kami di sini kan tujuannya ada tujuan. Cara kerjanya itu kan menghitung rata-rata dari masing-masing data terhadap centroidnya. Jadi unit ini akan mengiterasi kalau centroidnya sekian, kemudian iterasi selanjutnya centroidnya di sini, dan iterasi selanjutnya centroidnya di situ sampai 10 kali. Dihitung rata-rata yang paling dekat dengan centroid itu, maka itu merupakan bagian dari cluster itu untuk sebuah cluster. Nah, ini adalah pencerminan representasinya dari clean comment dan clusternya. Misalkan gue udah tugasnya balik ngulik TS, menjaga bla 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 itu merupakan cluster 5 dan saya melihat persebaran dari nilai clusternya yaitu cluster 4 itu paling banyak datanya komennya 1.900 komen sedangkan yang paling dikit itu ada 68 komen itu cluster 0. Lalu saya melihat dong clusternya itu kayak gimana aja, menggambarkan apa. Di cluster 1
Ada kata sifat di sini keren, ada nama orang Davin, keren Davin itu frasa Indonesia banget terus orang satu dengan keren nih Bang, anak sangat sukses. Salut nih Helmi membanggakan. Kelas satu ini ibaratnya ibarat bisa saya analisis kalau kelas satu ini lebih ke arah sebuah orang yang eh, misalkan si Helmi ini dia komen bahwa anak Indonesia membanggakan bla 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 itu klaster satu lebih ke opini dari seseorang. Sedangkan klaster duanya lebih ke arah generasi muda anak Indonesia terhadap AI mungkin terhadap pendidikan eh, terhadap era pendidikan dengan dengan era AI ini. Kalau misalkan yang di klaster 3 ini ada larangan nih, tidak. Mungkin klaster 3 itu lebih menggambarkan sebuah larangan kalau misalkan kita tuh nggak harus eh, bukan mengutamakan menggunakan AI dengan cara yang tidak bijak gitu. Jadi kita 100% AI gitu atau sekian macam. Kemudian Klaster 4 sebenarnya mirip-mirip sama klaster satu yang menggambarkan tentang representasi dari opini seseorang. Klaster 5 masih menggambarkan opini dan klaster 6 bisa dibilang mirip dengan klaster 2 tadi. Jadi saya bisa bilang bahwa klaster-klaster ini banyak kan yang mirip. Jadi mungkin klaster 6 itu kurang cukup menggambarkan pemisahannya. Bisa dilihat juga di sini. Ya, mana tadi PLT? Oh, oleh karena itu, saya kurangin jumlah klasternya dari 6 jadi 3. Lalu saya lihat lagi distribusinya. Nah, Indonesia orang Davin keren. Ini kan opini yang tadi kelas pertama. AI manusia ini merupakan AI itu bisa membawa kita sebenarnya ke jenjang yang lebih maju. Tapi ada kekurangannya juga. Sedangkan kelas 3 itu lebih menggambarkan anak-anak muda yang luar biasa, yang sukses, generasi anak bangsa cerdas, keren itu mungkin anak-anak muda yang berhasil memanfaatkan AI dengan baik dan benar gitu. Nah, ini adalah PCI-nya. Ini untuk clustering 3. Oh, sorry. Ini harusnya clustering 6. Ini saya tipe nih. Tipe di bagian PC komponen satu, PC komponen 2. PCI itu kan sebenarnya untuk mereduksi dimensi. Yang tadi kan dimensinya gede banget. Sampai TFIDF itu kalau nggak salah dimensinya itu tadi berapa gitu. Dimensinya itu kan indeksnya itu adalah data data set yang kita punya jumlah data sedangkan intinya adalah unigramnya kolomnya adalah unigramnya jadi dimensinya itu berapa kali berapa berapa ribu kali berapa ribu kita dimensinya di 2D kemudian kita visualisasi nah PGA di sini dimensinya harusnya akan sama dengan 6 ya saya salah tulis dan bisa dilihat di sini bisa dilihat bahwa acak banget gitu ya jadi kayak kalau kita zoom di sini nilai yang biru itu kan merupakan klaster 3 ya, kayaknya klaster 3 itu dia ada di bagian klaster 4 ada di bagian klaster 5 itu bahkan titik-titiknya itu eh, bisa dibilang saling bentrok dan saling menabrak. Seharusnya bagian ini kan klaster 5 aja, bagian ini klaster klaster 1 aja, bagian ini itu klaster 3 aja, klaster 2 aja. Atau yang hijau aja, bagian sini yang ungu aja, bagian sini yang kuning aja. Cukup itu kan. Tapi ini karena klasternya terlalu banyak, jadi dia bentrok-bentrok. Jadi itu nggak baik sebenarnya. Jadi saya mengurangi jumlah klasternya. Jadi 3 klaster seperti ini. Jadi ada terrepresentasi dengan baik gitu ya. Nggak banyak, juga nggak sedikit.
Menurut saya angka klaster 3 ini cukup cocok terhadap data saya ya. Dia merepresentasi dengan cukup baik sebenarnya. Agak bentrok sedikit tapi dia klasternya itu jelas gitu. Oke, lanjut. Nah, ini jadi saya menggunakan 3 klaster ya. Nah, ini contohnya, sorry ini suara apa ya? Nah, klaster satu itu seperti ini ya, bisa dilihat ini salah satu contoh head 10-nya aja, maksudnya 10 datanya aja. Contoh dari klaster 1. Ibu mulai mencari kata kunci menarik peta teori membuat kesimpulan semua sudah terwakili oleh penyusunan genre makro. Hanya 10 menit jadi tugasnya aku balik saja secara kerja GPT mengembangkan gen makro. Betul namanya tersirat di Injil Matius. Bang Helmi, ya tolong sekali tolong komunikasikan dengan ChatGPT menjawab benarkah ijazah dokumentasi asli palsu. Jadi ibaratnya kelas 1 ini bisa dibilang kalau saya analisis itu lebih ke saran masyarakat ya tadi ada dibilang Bang Helmi tolong 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 sekali tolong komunikasikan dengan ChatGPT menjawab benarkah sebuah isu jenazah ijazah presiden atau NKRI tentara masih cara konvensional. Kelas 1 itu lebih menggambarkan sebuah saran dan sebuah kesimpulan, membuat kesimpulan di sini. Kemudian kuncinya yang penting jangan, oh ini sebuah saran juga. Indonesia penting beriman bertakwa tahu nggak dipsik ataupun ini lebih ke apa ya konspirasi gitu. Setuju sebagian bangsa Indonesia terutama kelompok elit politik makin primitif. Buktinya caleg calon gubernur calon bupati. Pokoknya kelas 1 ini ke arah ada ke arah politik, ada ke arah konspirasi gitu ya. Soalnya dia ngomongin presiden, dia ngomongin calon bupati, dia ngomongin tentang tadi itu kitab suci, bahkan ada kitab suci juga nih, Injil Matius, kemudian ada tentara, jadi itu lebih ke arah politik, lebih ke arah konspirasi. Kalau kelas 2, guru, tugasnya balik meneliti AI, menjaga tetap kemampuan itu ya. Ilmiah serta nilai sebagai manusia yang mampu. Setuju dengan pernyataan pengetahuan AI adalah iblis berdasarkan selama AI dibatasi menyimpan data paling bahaya sekarang AI. Tapi gimana besok dapat makan tidak paling berbahaya. Tapi pihak Mbak Google Wilujeng, bukan cuma ChatGPT khawatirkan dampak negatif agama pun dipandang punya dampak negatif bagi ChatGPT sangat berbahaya. Nah ini adalah lebih ke arah konspirasi tentang gimana sih kalau misalkan kita tetap terus menyalahgunakan AI dan pandangan negatif AI di dalam masyarakat. Ini kelas 2 lebih menggambarkan seperti itu. Kemudian kelas 3. Ini langsung saran nih. Ada saran untuk buat bosman. Book Koni. Semoga dibaca coba di komunitas dan kasih wadah anak muda yang netral, no politik, tujuannya bangun dunia cyber security. Nah ini lebih ke netral gitu. Lebih ke, dia nggak ngebahas politik, dia nggak ngebahas juga ancaman dunia cyber seperti kelas 2. Kolaborasi orang-orang yang hebat luar biasa. Nyimak obrolin yang tergambar dipikir menyiapkan anak ke depannya keterpaksaan karena tangan semakin berat bukan hanya dunia nyata. Jadi lebih ke opini ya, opini atau paparan negatif dari AI. Kalian keren luar biasa, kalau bukan kalian yang ambil alih bangsa hancur. 2 hari lalu dikagetkan dengan info adik pakai Midjourney tinggal bikin perintah prompt dia langsung bikin buat gambar digital. Yakin banyak anak-anak muda Indonesia yang bisa beradaptasi. Jadi ini kelas 3 tuh bisa dibilang seperti ini nih. Kaget adiknya pakai Midjourney buat bikin prompt di gambar digital atau seperti ini. Indonesia sebenarnya bisa beradaptasi dengan teknologi karena hacker-hacker dunia banyak ke Indonesia, bla bla bla. Itu komentarnya itu lebih ke dampak positif dari menggunakan AI. Tadi kan kelas 2 dampak negatif, dampak positif AI. Dan kelas 1 ini lebih ke agak melenceng sebenarnya, konspirasi dan segala macam. Kemudian eh di sini sebenarnya cuman masukin nilai-nilai klasternya aja sih. Nah, ini data head dari klaster yang sudah ada, klaster 1, klaster 0. Nah, ini saya membuat sebuah
explanation di sini menggunakan Markdown, yaitu personal personal analysis menurut saya, yaitu tadi kelas satu tuh. Kelas satu tuh lebih bahas politik, lebih bahas isu, lebih bahas presiden ya ini kurang P-nya tadi. Lebih bahas NKRI Indonesia, dampaknya AI terhadap isu-isu ini kata kuncinya. Jadi saya menggunakan label sosial politik, reaktif dan ideologis untuk klaster pertama. Karena dia nggak fokus satu isu tentang AI, tapi dia isunya banyak gitu. Kemudian kelas 2, AI diperlakukan seperti entitas seksual, banyak asumsi, teknik tidak realistis. Nah, ini kan tadi tuh yang saya sudah analisis dari komen-komen top head 10 itu. Itu AI itu bisa dibilang sebagai entitas esensial yang memiliki teknis tidak realistis. AI dipahami sebagai perpanjangan eksistensi manusia dan objek spekulasi ontologis bukan sekedar alat teknologi. Jadi dia berspekulasi tentang AI. Mungkin yang tadi saya baca komennya spekulasi-spekulasi negatif kalau misalkan kita terus menggunakan AI. Nah, itu kelas kedua. Seperti AI, kesadaran, etika, teknologi masa depan, duplikasi. Nah, itu kelas kedua. Analisis dari kelas kedua. Kalau kelas 3 sendiri, saya melihat bahwa AI sebagai alat fokus pada pengembangan SDM. Jadi ini lebih ke dampak progresif dan dampak positifnya jika kita menggunakan AI. Gitu. Kata kuncinya pendidikan, inovasi, generasi muda, teknologi, dan bangsa. Oleh karena itu, saya menggunakan label optimisme dalam edukasi dalam pembangunan teknologi atau artificial intelligence. Kalau tadi label 2 adalah spekulasi filosofis tentang AI dan teknologi. Jadi saya langsung aja masukin labelnya dan plot. Oke, ini dia. Visualisasi dari hasilnya. Sosial politik reaktif dan ideologis. Tuh, dia ada kata-kata negara, ada kata-kata karena, ada kata-kata orang, ada kata-kata Indonesia, ada kata-kata ada AI-nya juga sebenarnya. Ada tidak bisa dan sekian macam. Ini topiknya bukan cuma AI tapi topiknya ada negara Indonesia dan sekian macam. Tapi word cloud untuk yang kedua, pasar kedua yaitu apa nih? Robot nih. Ini kan kayak konotasi negatif biasa untuk AI gitu ya. Kreativitas ini sedikit saja atau apa ya kira-kira yang sangat menggambarkan mesin hal perlu mesin beberapa pekerjaan ya bisa dibilang kira-kira ini bisa ngomongin tentang pekerjaan yang tergantikan karena AI atau dampak positif pengurangan dampak positif atau pengurangan kreativitas penggunaan AI yang berlebihan robot yang bisa menggantikan manusia biasa itu isunya seperti itu di kelas 2. Jadi ada spekulasi filosofis tentang AI dan etika. Lalu untuk optimisme atau kelas 3 itu Indonesia cerdas. Wah, langsung kelihatan banget. Luar biasa. Anak muda, bangga, bangsa, pendidikan, dan sekian macam. Ini adalah yang mencerminkan dari klaster 3 itu ya. Selanjutnya, tadi kan TF-IDF clusteringnya. Sekarang clusteringnya menggunakan auto fact. Memang terlihat di sini nilai zero score itu gede ya, artinya jarak average-nya itu bisa dibilang gede. Oleh karena elbow-nya juga bisa dibilang cukup bagus ya. Nggak ada yang anomali kayak tadi TF-IDF. Tapi setelah saya cluster, ini kan oh ya saya clusternya pakai 4 dulu. Ya di sini pakai cluster sama dengan 4. 4 cluster, pakai 4 cluster dulu, lalu melihat seperti ini PCI-nya, kemudian ini hasilnya. Ya adalah alat bantu. Betul namanya teringat saya tadi Injil Matius. Guru tugas balik meneliti. Dan klaster 4. Ini adalah hasil dari token apa apa word factorization word factorize dari AutoFact. Jadi saya kurang suka dengan AutoFact karena dia menghasilkan data seperti ini. Jadi saya lebih menggunakan TF-IDF dan melakukan personal analysis terhadap TF-IDF saja.
seperti itu. Di sini juga saya mencoba Kamin, kalau misalkan auto fact dengan cluster 3 Kamin saya, apakah bagus juga outletnya masih ada gitu. Untuk sebenarnya ya, secara singkat tugas kelasnya sama ya. Guru tugas balik meliti ini kan tadi klaster 1 di TFIDF. Terus ini tuh klaster 0 di TFIDF. Ya dari jasa Jokowi asli atau palsu dan sekian macam. Nggak cukup menggambarkan kalau auto fact. Mungkin kalau auto fact kalau mau fitur result share itu kita bisa menggunakan 4 klaster. Tapi klaster keempat ini dihapus saja. Jadi ya, bisa dibilang klaster 1, klaster 2, klaster 3 aja yang digunakan gitu. Lalu setelah clustering, saya melakukan extraction with LDA menggunakan TF-IDF ya. Di sini saya import library-nya, lalu ini preprocessor stack-nya, preprocessing, hapus stop road, tokennya harus lebih besar daripada 3. Kalau misalkan lebih kecil atau frekuensinya dikit, itu nggak masuk. Lalu build dictionary-nya, dictionary text-nya. Ya kalau ini cuman kasih nilai ID-nya aja sih. Misalkan AI10, Guru 25 dan seterusnya. Filter, ya no below 3 artinya yang sebenarnya ini udah didefinisikan di sini. No below 3 artinya yang di bawah 3 dihapus frekuensinya. Yang above 20% frekuensinya maksudnya kalau above dari 90%, nah 20%-nya dihapus. Nggak dimasukkan ke dictionary. Nah, ini untuk membuat korpusnya, ya menggunakan back of words atau bow. Kemudian memfactorize dengan TF-IDF. Lalu bangun model LDA. LDA menggunakan Genshin. Ya. Library Genshin. Masukin korpusnya, masukin topiknya mau berapa. Topik di sini saya ambil 3 topik ya. Karena tadi udah dianalisis, ternyata 3 cluster kayaknya cukup baik untuk menggambarkan dataset saya. Pasesnya 10, workersnya 2 alpha. Nilai alpha itu maksudnya adalah kalau misalkan dilipis sedikit per dokumen, kalau tinggi dia lebih banyak per dokumen. Maksudnya adalah nilai kata-kata dalam topik gitu. Ya, nilai kata-kata dalam topiknya. Maksudnya nilai topik dalam dokumennya. Sorry, nilai topik. Apakah kalau misalkan dia 70, misalkan ini 0,7 artinya 70% kan. Berarti dia 70% itu topik-topiknya itu ada tersebar di dokumen-dokumennya gitu. Kalau misalkan eta itu dari eh, kata-kata dari topik. Jadi topik ke dokumen, kata-kata ke topik. Nah, itu diatur. Intinya kenapa pilih 0,7 ini supaya dari dokumen itu bisa banyak keluar topik-topik baru, topik-topik yang bisa diekstraksi sama LDA. Jadi memudahkan LDA buat mengfiltering topik data ini masuk ke topik mana, data ini masuk ke topik mana. Karena topik eh, yang di apa yang di ekstrak itu banyak 0,70%. Dan kok ini untuk menghitung concurrent score-nya, yaitu nilai apakah kata-kata utama dalam topik itu sering muncul bersama dan terasa nyambung bagi manusia. Itu 41%, artinya karena komen YouTube itu kan dia heterogen ya. Ada yang cuma kasih semangat, ada yang beropini, ada yang kasih saran, dan sekian macam. Jadi dia bisa dibilang nilai concurrent score-nya agak cukup kecil, cuma 41. Artinya sifat homogen antara topik ini dinilai hanya 41 per 100 kata saja. Ini untuk indexing. Nah ini loh. Topik 0 dengan watts 7 kali manusia bisa tidak dengan. Nah, lalu saya visualisasi dengan PL, PYLDA visual dan hasilnya seperti ini. Nah, di sini saya melakukan analisisnya. Bisa dilihat ya, topik 1 itu frekuensinya paling gede, disusul dengan topik 2 dan paling kecil topik 3. Topik 1 itu kata-katanya apa aja? Topik 1 itu kata-katanya manusia bisa tidak dengan orang lebih.
saja dan sekian macam. Itu kata-katanya. Sedangkan topik 2 tuh kata-katanya adak Buddha Darwin Indonesia luar biasa, bisa keren Helmi. Topik 3 kata-katanya suara anak, bisa suka Indonesia dong. Manusia Maudi lebih keren buat tipe orang bahas dan sekian macam. Nah, melalui visualisasi ini saya melakukan beberapa personal analisis seperti ini. Topik 1 itu proporsinya paling besar. Topik 1 mempresentasikan diskursus konseptual dan efektif tentang hubungan manusia dan teknologi. Khususnya perbandingan manusia AI versus robot. Bisa dilihat ya, frekuensi katanya. Di sini ada manusia, bisa tidak, dan teknologi robot seperti sama ya. Itu menggambarkan diskursus antara hubungan manusia dan teknologi. Ya. Kalau topik 2 menggambarkan narasi optimisme, generasional dan nasionalisme. Itu menggambarkan bahwa sukses nih kata-katanya seperti sukses, seperti sangat, seperti bangsa, cerdas, anak muda Indonesia. Itu topik kedua, lebih ke arah situ. Topik ketiga itu menggambarkan reaksi audiens terhadap figur atau kontennya. Kita bisa lihat reaksi-reaksinya. Suara anak bisa suka Indonesia, Bang Maldi lebih keren buat tipe. Nah itu kan eh, kata-kata reaksi ya, kata-kata mungkin semangat, mungkin menyebutkan nama orang, mungkin tipe, bla bla bla, keren. Itu kan kata sifat. Oleh karena itu, topik 3 itu menggambarkan reaksi audiens terhadap figur atau konten. Itu, itu aja sih yang bisa saya bahas dari jawaban nomor 2. Sekian presentasi dari saya atau penjelasan dari saya. Terima kasih teman-teman.